Halo guys, di sini aku mau review film The Doll yang dirilis tahun 2016. By the way, ini video pertama aku, jadi di sini aku pemula banget ya. Nah, kalau kalian suka sama videonya, silahkan subscribe, komen, like, dan share ya. Makasih sebelumnya. Yuk kita mulai ke videonya. Film dibuka dengan ketiga bersaudara, ada Hana, Rani, dan juga Randy. Ketika mereka melakukan perjalanan, Randy kebelet pipis. Ia pun pipis di bawah pohon besar, dan nampak ada sebuah boneka di sana. Di rumah, Hana menemukan boneka yang ada di atas pohon. Ia pun memberikannya kepada Rani. Keesokan harinya, ketika Rani sedang menelpon, ia menemukan selembar kertas. Rani memberikannya kepada Hana. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu. Mereka menemukan boneka itu. Rani membawa Randy dan menanyakan apa itu ulahnya. Randy membantah karena itu bukan ulahnya. Rani pun langsung membuang boneka itu. Malam harinya, Hana dan Rani mendengar teriakan Randy dan mereka pun terkejut melihat Randy terluka. Dan apa yang mereka alami, mereka ceritakan kepada Saras dan suaminya. Dan inilah scene beralih kepada pasangan suami istri yang bernama Anya dan suaminya bernama Daniel. Mereka berdua akan menempati rumah barunya yang ada di kawasan Bandung. Karena dulunya Daniel dan juga Anya hanya hidup sederhana dan sekarang mereka hidup berkecukupan karena kerja keras dari Daniel. Dari dulu Anya sering mengoleksi boneka, maka dia sangat senang memiliki rak bonekanya sendiri. Anya diajak oleh tetangga barunya yang bernama Niken untuk ikut berkumpul bersamanya. Daniel pergi untuk melihat proyeknya dan dia melihat sebuah pohon besar dan di atasnya ada sebuah boneka. Daniel menghampiri pegawainya dan bertanya, "Pohon ini kenapa belum ditebang ya?" Mereka pun menjawab tidak ada yang berani untuk menebang pohon itu karena beberapa bulan yang lalu ada sebuah keluarga yang dirampok dan dibunuh beserta anak kecil yang punya boneka di atas pohon itu. Karena takutnya kalau ditebang arwah anak kecil itu akan marah. Daniel tidak memperdulikan itu, dia ingin pohon itu segera ditebang. Pohon itu pun akhirnya ditebang. Daniel pun pulang. Ketika ia membuka bagasinya, boneka itu pun ikut bersamanya. Anya yang menyukai boneka itu pun menginginkan bonekanya. Lalu ia membersihkannya dan menyimpannya di rak bonekanya itu. Ketika mereka sedang tertidur, Anya terbangun karena mendengar sesuatu. Dia pun membangunkan Daniel. Mereka berdua pun turun dan mengeceknya ke dapur. Dan ternyata ada sebuah gelas pecah. Kayaknya ada tikus. Tiba-tiba mereka mendengar suara di atas. Mereka pun naik untuk melihatnya. Dan ternyata itu hanyalah angin. Lalu mereka pun pergi untuk tidur. Keesokan harinya, Anya habis berbelanja dan belanjaannya pun terjatuh. Ia dibantu Niken dan anaknya yang bernama Cila. Kejadian semalam, Anya menceritakannya kepada Niken dan tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di atas. Mereka pun pergi untuk melihatnya dan ketika di ruangan boneka, tiba-tiba dan itu hanya seekor tikus. Mereka pun tertawa. Lalu pandangan Niken tertuju kepada boneka itu. Niken bertanya kepada Anya dari mana dia mendapatkan boneka itu. Anya menjawab, terbawa Daniel dari proyeknya. Niken menjelaskan kalau boneka itu milik anak perempuan yang dijuluki Gawiyah. Gawiyah teh artinya yang jahat dan mengikuti hawa nafsu. Niken menyuruh Anya untuk membuang boneka itu, kalau tidak akan terjadi sesuatu. Di bawah, Cila dihampiri seseorang yang entah siapa. Lalu ia mengajaknya bermain. "Kamu mau main sama aku ya?" Cila memberitahu ibunya kalau dia sudah bermain dengan anak kecil dan dia ada di bawah. Lalu mereka memeriksanya dan tidak ada siapapun di sana. Niken pun merasa takut, lalu ia pergi.
Malam harinya, Anya mendengar ketukan pintu dan dia menemukan selembar kertas. Anya berpikir itu dari Cila. Keesokan harinya, Daniel akan pergi keluar kota. Anya pun berpamitan. Ketika Anya keluar, Anya mendapatkan kertas itu lagi. Lalu, ia menelpon Cila dan bertanya apa dia yang menyimpannya. Cila menjawab kalau dia tidak tahu. Malam harinya, Anya mendengar suara di luar. Dan di sana ada anak kecil. Dan Anya pun menyuruhnya untuk masuk. Anya pun menelpon Niken dan memberitahunya kalau ada anak kecil di rumahnya. Niken bertanya kepada Anya, apakah Anya melihat muka anak kecil itu? Anak itu nggak mau buka jas hujan. Tiba-tiba lampu pun mati. Anya mencari anak kecil itu dan dia pun menemukan tulisan itu lagi. Seketika Anya mendengar suara di atas dan dia pun naik. Dan di ruang boneka, Anya melihat boneka itu tergeletak. Anya pun menghampirinya. Dan tiba-tiba Niken mendengar teriakan Anya dan dia pun masuk dan berusaha untuk membuka pintunya. Niken pun langsung menenangkan Anya. Tak lama, mereka berdua bergegas ke tempat pohon boneka itu berada. Dan alangkah terkejutnya Niken karena pohon itu sudah ditebang. Niken pun memanggil Pak Wahid untuk membantunya menguburkan dan mendoakan boneka itu, agar boneka itu tidak lagi mengganggu Anya. Setelah kejadian itu, Anya pun kembali ke rumahnya. Dia pun bergegas untuk mandi. Lalu, Niken menelpon Anya kalau Cila tidak ada di rumah, dan Anya berkata dia akan membantu mencarinya. Dan tiba-tiba, Cila, Anya pun mencarinya, dan suara lonceng itu terdengar lagi. Dia pun terus mencarinya. Lalu, Niken menelpon Anya kalau Cila sudah ketemu. Meskipun begitu, Anya tetap masuk. Dan dia membuka lemari itu. Dan betapa terkejutnya Anya kalau boneka itu sudah ada di sana. Lalu, Daniel yang sudah pulang pun mendengar teriakan Anya dan langsung menghampirinya. Daniel terkejut karena melihat istrinya terluka. Lalu, dia langsung membawanya untuk tidur. Keesokan harinya, ketika Daniel sampai di proyeknya, ada warga yang demo. Karena pohon itu ditebang, warga pun diteror oleh arwah pemilik si boneka itu. Dan atas kejadian itu, Daniel pun disalahkan oleh bosnya. Malam harinya, ketika mereka tertidur, Anya mendengar suara di bawah kasur. Dia pun memeriksanya, dan tiba-tiba Daniel pun terbangun dan menghampiri Anya, dan dia melihat Anya terluka. Pintu terus bergerak. Daniel pun langsung memeriksanya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat boneka itu, dan banyak sekali tulisan di dinding. Sin pun beralih ke rumahnya Laras. Di sana ada Pak Wahid. Laras diminta Pak Wahid untuk membantunya menangani boneka yang dulu pernah ia tangani bersama suaminya. Laras menolak permintaan Pak Wahid karena ketika kejadian itulah suami Laras tiada. Ketika Laras sedang memandangi anaknya yang bernama Shira, Saras mengatakan kepada pembantunya yang bernama Sumi kalau Pak Wahid memintanya untuk menangani boneka yang dulu pernah ditanganinya dengan suaminya. Dan karena hal itulah suami Saras pun meninggal. Dan untuk itu Saras mengatakan kepada Sumi untuk menjaga Shira kalau terjadi sesuatu pada dirinya. Malam harinya Saras pun datang ke rumah Anya dan Daniel. Tiba di sana, Saras langsung merasakan keberadaan arwah dari boneka itu. Dan setelah sekian lama, Saras pun melihat boneka itu lagi.
Saras yang akan memulai ritual pengusiran arwahnya Uci pun mengatakan kepada Niken agar dirinya tidak terlibat. Karena Uci tidak menyukainya, dan karena melalui dirinya lah Saras bisa datang ke rumah ini. Saras pun menyiapkan semua benda pendukung untuk ritual yang akan dilakukannya. Setelah semua persiapan siap, Saras pun mulai mencoba berkomunikasi dengan Uci. Uci, Bu Laras manggil kamu. Saras mengatakan kepada Uci untuk dirinya pergi dari rumah ini. Saras berjanji kepada Uci akan menempatkan dia di pohon yang lebih besar lagi. Saras mengatakan kepada Daniel agar dirinya meminta maaf kepada Uci. Semakin Saras berusaha, jawaban Uci semakin tidak terkontrol. Dan tiba-tiba, Anya ditarik oleh arwahnya Uci. Saras pun langsung membacakan doa-doa, dan dibantu dengan Daniel yang menahan Anya. Setelah kejadian itu, Saras menyadari satu hal, kalau arwah Uci sudah bersatu dengan iblis, dan arwah itu akan merasuki Anya. Dan melalui Anya lah Daniel akan dibunuh, karena dia sudah menebang pohonnya. Saras tidak bisa lagi mengusir arwah Uci, dan untuk itu dia akan melakukan ritual pengikatan secara paksa yang akan membuat arwah Uci lemah dan memaksanya masuk ke dalam boneka. Ritual itu akan dibantu oleh Pak Wahid dan juga Ustadz. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas. Mereka pun bergegas ke atas. Terlihat di ruangan boneka ada seekor kucing. Terdengar teriakan Niken dari luar. Mereka pun langsung menuju keluar. Niken yang sudah dirasuki pun akan mengakhiri hidupnya. Saras yang ingin mencoba menolong Niken pun gagal, dan akhirnya Niken pun tewas. Scene beralih kepada Shira yang sedang bermain dengan bonekanya, dan tiba-tiba arwah Uci datang. Busung yang mendengarnya pun langsung menelpon Saras. Saras pun bergegas pulang. Tiba di rumahnya, Saras langsung mendobrak kamar anaknya itu. Dan terlihat Shira baik-baik saja. Arwah Uci sudah pergi dari sana. Dan terlihat di sana ada tulisan. Setelah itu, di rumah Daniel, mereka pun diserang oleh sekumpulan kelelawar. Anya pun terkunci di ruang boneka. Dan tiba-tiba Anya pun diseret dan dirasuki arwahnya Uci. Daniel yang datang pun memanggil Anya. Dan Daniel pun langsung diserang Anya. Dan Anya terus saja menyerang Daniel. Daniel pun langsung pergi untuk ke atas. Anya terus saja mengejar Daniel. Dan dia tidak berhenti untuk menyerangnya. Laras pun datang. Dan dia langsung mengusir semua kelelawar itu. Daniel yang diserang pun ditolong Laras, dan Laras meminta kepada Anya untuk dirinya bisa sadar. Anya, jangan biarkan diri kamu kalah dari anak ini. Anya, saya nggak bisa keluarin dia dari tubuh kamu. Setelah Laras membacakan doa-doa, akhirnya Anya pun tersadar. Dan disinilah Laras mengetahui satu hal, kalau Daniel yang sudah membunuh Uci dan keluarganya, karena dulu dirinya lah yang sudah merampok rumah Uci. Dan itu sebabnya Uci ingin balas dendam kepada Daniel. Daniel melakukan itu semua karena dia tidak ingin membawa Anya untuk susah. Setelah itu mereka pun berlari untuk keluar, tapi Daniel terkunci di dalam. Dia berusaha untuk keluar tapi tetap tidak bisa. Daniel pun dirasuki arwahnya Uci. Dia pun lompat, dan akhirnya Daniel pun tewas. Laras menghampiri boneka itu, dan dia tahu kalau dendam Uci sudah terbalaskan.
Nah guys, itu ending dari film The Doll. Sangat plot twist sekali bukan? Semua yang terjadi pada Anya itu karena ulah Daniel sendiri. Di akhir film, Laras mendoakan rumah itu karena itu akan menjadi tempat baru bagi boneka itu.